Melangsungkan akad nikah di gedung mungkin sudah biasa, apalagi di rumah. Nah, di Magelang, Jawa Tengah ada pernikahan massal unik di mana prosesi ijab kabul pernikahan digelar di atas motor trail. Bahkan sang penghulu yang memandu ijab kabul juga berada di atas motor. Sedikitnya ada 4 pasangan pengantin yang mengikuti acara nikah massal ini. Raut wajah bahagia dari para pasangan pengantin terpancar usai dilaksanakan proses akad nikah. Para peserta mengaku senang bisa menjadi bagian dari pernikahan massal di atas motor trail karena akan menjadi kenangan tersendiri dalam hidupnya. Iya, senang, unik sekali. Terima kasih sudah membantu dari empat pengantin nikah bareng. Semoga semua bisa menjadi keluarga yang sakinah dan warahmah. Pernikahan massal ini digelar dalam rangka menyambut tahun kabisat serta bulan Ramadan. Sementara itu, filosofi menikah di atas motor untuk memberikan pesan bahwa kehidupan harus seperti motor trail, yakni mampu dan tangguh dalam mengarungi segala medan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini terbilang nekat. Dengan tangannya sendiri, ia mampu menjinakkan buaya liar yang sering meneror masyarakat setempat. Buaya berukuran sekitar 2 meter itu berhasil dijerat saat sedang tertidur pulas di daratan tak jauh dari Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada. Tak hanya meresahkan, kemunculan buaya ini juga turut meneror sejumlah karyawan yang berada di sekitar lokasi. Saat dikonfirmasi, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun menegaskan buaya hasil tangkapan warga sudah diserah terimakan dan kini sudah dilepaskan ke habitatnya yakni di Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau. Laporan dari masyarakat mancing gitu ya, ternyata ada penampakan buaya jenis buaya muara. 1 ekor ya, salah satu jenis buaya memang termasuk terganas di Indonesia. Meski terbantu, namun pihak BKSDA tetap menghimbau warga untuk aktif menghubungi petugas terlatih jika melihat dan menemukan penampakan buaya. Hal ini untuk mencegah potensi perlawanan dari buaya yang masuk kategori hewan buas. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pasar Pagi Kejajar terletak di Dusun Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Sensasi pemandangan pegunungan yang indah menjadi pesona Pasar Kejajar dibanding dengan pasar-pasar lain. Dengan latar belakang Gunung Sindoro, tak salah kalau pasar ini dijuluki memiliki pandangan terepik di Jawa Tengah. Selain itu, para pedagang menggelar dagangannya di bahu jalan sepanjang jalan arah Wonosobo menuju Dieng. Para pembeli bisa berinteraksi dengan pedagang yang menjajakan beragam komoditas pokok seperti cabai, bawang, sayur mayur, hingga daging. Selain itu, pasar yang buka sejak pukul 3 pagi hingga 11 siang ini menjual aneka makanan tradisional khas Wonosobo. Ya, karena di sini dekat rumah, terusan juga pemandangannya juga indah, terusan bisa lihat Gunung Sindoro setiap hari, udaranya juga sejuk. Pasar Pagi Kejajar menjadi idola para pembuat konten untuk mengabadikan aktivitas jual beli dengan pemandangan yang indah. Nah, jika Anda sedang wisata ke Dieng, pasar ini menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Natania, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya.
Artis Tamara Tiasmara menjalani adegan demi adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan anaknya di Mapolda Metro Jaya kemarin. Setidaknya ada 13 adegan yang diperankan Tamara dan tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasihnya. Tidak hanya di Mapolda Metro Jaya, rekonstruksi juga digelar di tempat kejadian perkara di kolam renang Palem, Jakarta Timur. Total ada 102 adegan yang diperagakan di lokasi ini. 69 diantaranya merupakan penenggelaman korban oleh tersangka. Saat rekonstruksi, tersangka sempat mengelak telah mengecek CCTV di kolam renang sebelum melakukan aksinya. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Sebelumnya Raden Adante Halif, bocah berusia 6 tahun, putra sematawayang artis Tamara Tiasmara tewas tenggelam di kolam renang pada 27 Januari lalu. Tersangka Yuda Arfandi, kekasih ibu korban, dijerat pasal berlapis mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian serta pasal pembunuhan berencana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 orang pelaku curanmor nekat mencuri motor dengan mematahkan stang di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di Goa, Sulawesi Selatan, seorang kakek ditangkap polisi setelah mencabuli bocah berusia 10 tahun. Maling motor di depan halaman sebuah kantor Jalan Ganggeng, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terekam CCTV. Salah satu pelaku beraksi dengan mematahkan kunci motor menggunakan kaki, kemudian kabur membawa barang curiannya. Di Kota Jambi, aparat polisi menggelar razia penyakit masyarakat dengan menyasar hotel. Petugas menjaring 3 pasangan kekasih diduga berbuat mesum dan 1 diantaranya ketahuan menggunakan narkoba. 3 orang pasangan kekasih yang terjaring ini kemudian digelandang ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Seorang kakek diduga pelaku pencabulan diringkus aparat Polres Goa, Sulawesi Selatan. Kakek berusia 72 tahun ini diduga mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 10 tahun di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Pelaku ditangkap polisi setelah sempat buron selama 2 tahun dan melarikan diri ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Jalan Pangeran Tirtayasa, Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung terbakar hebat. Kebakaran sempat disertai beberapa kali ledakan, membuat geger warga sekitar dan berhamburan ke rumah. Kobaran api sempat sulit dipadamkan karena banyaknya material BBM jenis solar dan Pertalite yang terbakar di lokasi kejadian. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai video konten pengajian boleh bertukar pasangan yang viral di dunia maya bukanlah suatu hiburan melainkan mengarah pada pelecehan terhadap agama yang dapat menimbulkan keresahan. MUI juga menegaskan perbuatan bertukar pasangan bagi suami istri atau siapapun haram hukumnya menurut syariat Islam. MUI juga mendesak pihak kepolisian agar pemeran dan pembuat video yang telah meresahkan masyarakat itu agar diproses secara hukum yang berlaku. Dua buah tiang listrik berisi kabel listrik dan kabel internet yang semraut terbakar di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat malam tadi. Dampaknya, gedung perkantoran dan warung UMKM mengalami mati listrik. Diduga terbakarnya kabel listrik dan internet ini akibat kelebihan beban daya listrik. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis dini hari hingga pagi hari ini membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta Timur terendam air dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan sistem drainase yang kurang besar. Ruas Jalan Pisangan Timur, tepatnya di depan Diklat Bea Cukai, tergenang air setinggi 30 hingga 50 cm, imbas hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak dini hari tadi. Sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 nekat menerobos genangan. Luapan air ya Bang ya? Iya. Oke. Ini setiap hujan banjir atau gimana?
Ya paling hujan sebentar, banjir paling cuma sebentaran doang. Selain ruas jalan Pisangan Timur, banjir setinggi 40 cm juga menggenangi Jalan Ahmad Yani, Kayu Putih, Jakarta Timur. Genangan mulai dari turunan flyover Cempaka Putih hingga ke arah Pemuda Rawamangun sepanjang 300 meter. Banjir ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan kurangnya sistem drainase dan juga luapan Waduk Riario dan Waduk Pisangan Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 94.000 KTP warga DKI bakal dinonaktifkan mulai April mendatang. Selain meninggal dunia dan alamat yang telah tergusur, kebijakan ini juga menyasar pada warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta lebih dari setahun. Pemprov DKI Jakarta akan menonaktifkan puluhan ribu KTP warga Jakarta mulai awal April mendatang. Setidaknya ada 94.000 KTP warga DKI yang akan dinonaktifkan sebagai bagian dari program penataan kependudukan. Selain meninggal dan alamat telah tergusur, kebijakan ini juga menyasar pada warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta lebih dari setahun. Banyak penduduk DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan domisilinya, di mana fenomena penyalahgunaan KTP sering kita temukan di Pemprov DKI Jakarta. Disduk Capil juga menyebut kebijakan bukan mendadak dilakukan, melainkan telah disosialisasikan sejak September 2023. Namun, baru mulai direalisasikan pasca pemilu 2024 dan berdasarkan hasil rekomendasi Komisi A DPRD Provinsi DKI. Program penataan kependudukan sejatinya adalah bagian dari amanat Undang-Undang Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Selain itu juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Desember 2021 yang berbunyi, penduduk berdomisili di alamat baru lebih dari 1 tahun, maka penduduk harus mengurus kepindahannya. Alih-alih menyetujui program tersebut, sejumlah warga justru mengkritisi susahnya proses pindah KTP. Ada juga warga yang mengaku emoh pindah KTP lantaran takut kehilangan segala akses kemudahan. Nggak setuju sih, soalnya ngerepotin aja. Untuk pindah domisili aja itu prosesnya tuh makan waktu, dan kita tahu kelurahan itu nggak buka setiap Sabtu Minggu. Udah berapapun gubernur, itu kelurahan nggak buka Sabtu Minggu, sedangkan kalau untuk izin di hari kerja itu mereka either potong cuti atau potong gaji. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak gitu ya dibikin kebijakan yang memudahkan, misalnya pindah domisili itu gampang. Kalau aku pribadi sih nggak setuju, karena pastinya benefit yang didapetin dengan akses KTP DKI itu bakal dicabut dong kalau misalkan peraturan ini dibuat. Kalau aku sih setuju aja, tapi pertama tuh kayak harus sosialisasi dulu kan. Kalau aku takutnya nggak tahu apa-apa, terus kayak tiba-tiba pindah kayak gitu kan aku bingung juga kan. Untuk mengetahui status aktif tidaknya NIK KTP, Anda bisa mengunjungi website resmi Disduk Capil DKI Jakarta, yakni Data Warga. Bagi warga yang keberatan dan ingin reaktivasi, bisa langsung mendatangi kantor kelurahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Buletin iNews Siang, pemirsa, bersama saya Yasmin Atania. Kita ke informasi berikutnya. Harga beras kian mencekik di sejumlah daerah. Beras jenis medium hingga premium bahkan tembus di angka Rp20.000 per kilogram. Berbeda dengan kenyataan di pasaran, Presiden Joko Widodo malah mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Harga beras di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara melonjak tinggi. Di sejumlah pasar tradisional, harga beras premium mencapai Rp850.000 per karung isi 50 kg. Kenaikan harga beras ini terjadi dalam sebulan terakhir untuk semua jenis beras, mulai dari medium hingga premium. Di Pasar Johar, Jakarta, harga beras juga naik hingga 30%. Kenaikan terjadi akibat minimnya pasokan dari distribusi pusat hingga ke bawah dengan jumlah permintaan pasar yang cukup banyak sehingga harga sembako terpaksa dinaikkan. Di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, beras juga mengalami tren kenaikan mencapai hampir Rp20.000 per liter. Data terakhir dari PT Food Station Cipinang Jaya, harga beras Cianjur Kepala per 28 Februari 2024 mencapai Rp19.473, di mana merupakan harga tertinggi pada Februari 2024. Harga beras di Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan. Harga eceran untuk beras premium mencapai Rp17.000 per kilogram, yang semula hanya Rp14.000 per kilogram.
Untuk harga beras kualitas medium naik menjadi Rp15.000 per kilogram dari harga normal Rp10.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga beras saat ini merupakan harga beras tertinggi sepanjang sejarah. Hal berbeda justru disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya sejumlah awak media perihal harga beras yang kian tinggi. Jokowi mengklaim bahwa harga beras saat ini sudah turun, seperti di Pasar Cipinang dan Pasar Johar Karawang. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Karawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Harga beras yang naik melebihi harga eceran tertinggi di sejumlah daerah membuat ekonomi masyarakat makin sulit. Warga pun hanya bisa berharap sejumlah pihak turun tangan untuk segera menstabilkan harga beras di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sejumlah pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat menyulap limbah sampah plastik menjadi furnitur estetik dengan nilai jual yang tinggi. Produk furnitur daur ulang sampah plastik ini bahkan menembus pasar sejumlah provinsi di tanah air. Berawal dari keresahan permasalahan limbah plastik yang tak kunjung usai, sejumlah pemuda asal Padang memutar otak untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Rovan bersama teman-temannya menyulap sampah plastik menjadi berbagai karya cantik. Berbagai kreasi furniture dihasilkan seperti kursi, meja, jam dinding, dan tatakan bunga bergaya estetik. Bahan bakunya seperti botol plastik bekas berbagai warna, ember plastik, dan kaleng cat plastik. Mereka dapatkan dari tempat pengepul barang bekas atau pemulung. Produk dari limbah plastik ini sudah menembus pasar sejumlah provinsi di tanah air seperti Lombok, NTT, Sulawesi, Makassar, dan Pekanbaru Riau. Memikir sebaiknya mungkin harus ada jalan ke depannya, mungkin yang jangka panjang lah yang bisa kami lakukan. Terlintas ngelihat juga di media sosial ada pengolahan ini, mungkin itu masih di luar negeri, untuk pengolahan sampah plastik ini dijadikan furniture. Dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp500.000 per itemnya. Siapa sangka limbah plastik ini bisa hasilkan omset puluhan juta rupiah per bulannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.